Kau pura-pura tidur, tanya Ye Chen. Xia Ruoxue mengedipkan mata besarnya yang indah. Aku tidak pura-pura tidur. Aku baru bangun saat kau memelukku. Istirahatlah. Tepat saat dia hendak pergi, lengan Xia Ruoxue yang seperti giok melingkari tubuh Ye Chen. Di malam seperti ini, bukankah kamu ingin melakukan sesuatu yang seru? Kalau tidak, aku mau. Detik berikutnya, bibir lembut Xia Ruoxue langsung mengarah ke Ye Chen. Tubuhnya seketika ditarik ke dalam pelukan erat, dan kata-kata yang belum selesai terucap tenggelam dan penuh gairah. Dalam momen kegembiraan yang singkat itu, mereka melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Tubuh Xia Ruoxue lemas. Dia menggerakkan bokongnya yang montok, dan melingkarkan kakinya yang panjang di pinggang Ye Chen. Ye Chen, yang masih muda dan dia dengan kasar merobek kaus putih Xia Ruoxue, dan dua benda lembut muncul. Megah dan spektakuler, Ye Chen membenamkan wajahnya di gunung yang indah Xia Ruoxue dan menikmati momen itu sepenuhnya. Segala sesuatu dipahami tanpa kata-kata. Tak lama kemudian, keduanya benar-benar jujur satu sama lain. Xia Ruoxue bergumam pelan, meskipun dia pendiam, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi kenyang, dan tubuhnya mulai bergerak. Suara benturan dan suaranya yang tak terkendali menggema di seluruh ruangan. Keesokan harinya, Ye Chen bangun sangat pagi dan turun ke bawah. Kemarin, ia mendapatkan banyak ramuan obat dari lembah Raja Obat. Ramuan-ramuan ini, jika digunakan untuk membuat bubur, akan sangat bermanfaat bagi kesehatan kedua wanita tersebut. Bahkan tingkat kultivasi mereka pun dapat meningkat pesat. Kedua wanita itu dengan cepat menyendok semangkuk bubur dan mulai makan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di dalam mangkuk itu. Setelah meminumnya, mereka bahkan merasakan gelombang kekuatan memenuhi seluruh tubuh mereka. Ye Chen memandang keduanya dengan senyum di matanya. Namun, senyum itu dengan cepat berubah serius, karena kuburan reinkarnasi berguncang sekali lagi. "Hei nak, masuklah." Sebuah suara dingin terdengar. Ye Chen terkejut, dan dengan cepat membuat alasan untuk menuju ke lantai 3 villa tersebut. Dia menutup pintu, mengambil batu hitam itu, dan seketika tiba di pemakaman reinkarnasi. Pria tua berjubah hitam itu sudah muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen memperhatikan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu agak melemah. Apakah karena insiden medisin King Valley sehingga hal ini sulit dipahami? Tepat saat itu, lelaki tua berjubah hitam itu berkata, "Apakah kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku kemarin?" "Aku belum lupa." "Baiklah." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan melanjutkan, "Saya telah mengamati rasi bintang Tiongkok beberapa malam terakhir ini. Malam ini, akan ada konjungsi 5 planet dan gerhana bulan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, sesuatu akan muncul di tempat tertentu di Tiongkok malam ini. Pergi dan ambillah. Saya membutuhkan benda ini, saya sangat membutuhkannya." "Senior, tepatnya di mana lokasinya?" tanya Ye Chen dengan penasaran. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya, dan peta Tiongkok yang telah diletakkan Ye Chen di kuburan reinkarnasi terbuka sepenuhnya dan melayang di depan Ye Chen. Kemudian, dia menunjuk dengan jarinya, dan seberkas cahaya bintang muncul di salah satu titik tersebut. "Kamu sudah di sini. Berangkat sekarang." Ye Chen melangkah maju dan meliriknya, ekspresinya agak serius. Sebenarnya lokasinya di Provinsi Huyan. Lokasi tersebut seharusnya berada di daerah pegunungan Qianjue, Provinsi Huyan. Ini adalah gunung terkenal di Provinsi Huyan. Tepat ketika Ye Chen hendak menghubungi nomor Xiao Deng, Zuya menelepon masuk. "Tuan Ye, apakah Anda ada waktu luang hari ini? Saya baru saja menerima kabar. Kau tidak akan membicarakan Provinsi Huyan, kan?" Zuya di ujung telepon sana terkejut, "Tuan Ye, bagaimana Anda tahu?" "Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah keluarga Zhu Anda memiliki teman di Provinsi Huyan?" tanya Ye Chen. Zuya kemudian tersadar dan mengangguk dengan penuh semangat, melaporkan kepada Tuan Ye, "Teman baik saya memiliki pengaruh di wilayah Provinsi Huyan, dan keluarganya memiliki pengaruh tertentu di dunia seni bela diri Provinsi Huyan. Beberapa menit yang lalu, sebuah fenomena aneh muncul di Gunung Qianjue di Provinsi Huyan. Fenomena ini mungkin akan segera diketahui oleh berbagai kekuatan di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Tuan Ye ingin pergi,
saya sudah mengatur pesawat pribadi. Ye Chen berpikir sejenak, baiklah, jemput aku. Tuan Ye, saya sedang dalam perjalanan. Saya akan sampai di Villa Mingcui dalam 5 menit. Panggilan berakhir. Ye Chen hanya mengatakan sesuatu kepada kedua wanita itu lalu pergi. Tak lama kemudian, mobil Bentley milik Zuya muncul di pintu masuk villa. Dalam 10 menit, kami tiba di bandara swasta Kongyun di Provinsi Jiangnan. Pesawat itu lepas landas. Saat pesawat masih di udara, Ye Chen melihat ke arah Provinsi Huyan dan melihat ada gumpalan awan gelap yang besar di sana, dengan jejak kilat samar yang berputar-putar di sekitarnya. Tepat saat itu, sebuah suara yang sangat serius terdengar. Ingat, dapatkan barang ini dengan segala cara. Ini bukan hanya menyangkut diriku, tetapi juga siklus reinkarnasi. Waktuku hampir habis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar lelaki tua berjubah hitam itu berbicara dengan begitu tergesa-gesa. Insiden di Gunung Qianjue ini pasti sangat serius. Biar ku beritahu satu hal lagi, kekuatan benda itu bisa membuka 2 batu nisan sekaligus. Ye Chen awalnya hanya menganggap masalah ini penting, tetapi ketika dia mendengar bahwa benda itu sebenarnya dapat mengaktifkan 2 batu nisan, dia benar-benar terkejut. Semakin jauh Anda melangkah di kuburan reinkarnasi, semakin menakutkan makhluk-makhluk kuat yang tertarik ke sana. Tanpa kartu truf ini, peluangnya untuk menang melawan Biro Seni Bela Diri Tiongkok, keluarga Jiang dari Beijing, atau keluarga Lin sangat tipis. Pak Guru, benda itu sebenarnya apa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, kuburan reinkarnasi kembali sunyi, seolah-olah telah jatuh ke dalam keheningan total. 45 menit kemudian, di Provinsi Huyan, di Bandara Huangyun. Pesawat jet pribadi itu mendarat dengan mulus. Setelah Ye Chen dan Zuya turun dari pesawat, mereka menyadari bahwa ada lebih banyak orang di bandara. Orang-orang ini semuanya memancarkan aura seni bela diri yang sangat kuat. Jelas sekali, mereka datang karena fenomena aneh di Gunung Qianjue. Tuan Ye, saya perkirakan bahwa orang-orang ini termasuk yang pertama datang dari tempat lain, dan ada cukup banyak ahli yang tertutup di antara mereka. Ye Chen mengangkat kepalanya, memandang awan gelap di langit, dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Xiaoya, tepat saat itu, terdengar suara yang jernih. Kemudian seorang gadis mendekati Zuya. Gadis itu memiliki rambut keriting pirang panjang terurai di bahunya, dan matanya yang bermata dua berbinar dengan daya tarik yang memikat. Gaun berwarna putih gading itu membuat kulitnya yang sudah cerah tampak lebih putih dan ramping. Gadis itu memeluk Zuya erat-erat. Xiaoya, aku sudah lama menunggumu. Sudah setahun sejak terakhir kali aku melihatmu, dan aku hampir lupa seperti apa rupamu. Tapi Xiaoyaku masih secantik dulu. Gadis itu melingkarkan lengannya di pinggang Zuya. Zuya dengan bercanda membalas, Ruoying, kamu tidak pernah serius. Kita hanya melakukan obrolan video semalam, oke. An Ruoying mengedipkan matanya, aku tidak peduli. Aku akan tidur denganmu dalam pelukanku malam ini. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu, dan tatapannya beralih dengan penuh kebencian ke Ye Chen yang berada di samping Zuya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Xiaoya, ini, jangan bilang dia pacarmu. Zuya dengan cepat melambaikan tangannya, dengan bersemangat berkata, Ruoying, aku belum memperkenalkanmu. Ini Tuan Ye. Tujuan utamaku datang ke Provinsi Huyan kali ini adalah untuk menemani Tuan Ye. Setelah mendengar itu, An Ruoying merasa semakin gelisah. Dia mengenal kepribadian Zuya, selama bertahun-tahun, belum pernah ada pria yang membuatnya begitu berhati-hati. Selain itu, Zuya dengan hormat memanggil orang tersebut dengan sebutan Tuan Ye. Mungkinkah dia seorang ahli? Mustahil. Pihak lawan baru berusia 20-an. Sekalipun dia seorang jenius terkemuka di Tiongkok, dia tidak mungkin sekuat itu. Xiaoya, bukankah sudah kubilang untuk merahasiakannya? Bagaimana mungkin kau menceritakannya kepada orang lain? Lagi pula, masalah Gunung Qianjue sangat penting, dan dia tidak ingin orang asing ikut campur. Zuya segera menjelaskan, Ruoying, kau salah paham. Tuan Ye mengetahuinya beberapa menit sebelum aku, dan karena kami akan pergi ke arah yang sama, kami datang bersama. An Ruoying menggelengkan kepalanya, Xiaoya, kebohonganmu terlalu keterlaluan. Begitu fenomena aneh terjadi di Gunung Qianjue, aku langsung memanggilmu.
Kau pikir anak itu tahu beberapa menit sebelumnya? Apakah dia punya kemampuan meramalkan masa depan? Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini lagi. Para tetua keluarga mengatakan bahwa barang itu akan muncul malam ini. Kita bisa melupakan soal mendapatkan harta karun itu. Terlalu banyak ahli dari Tiongkok yang datang, dan para ahli terbaik dari Provinsi Huian sudah menginjakkan kaki di Gunung Seribu Giok. Setelah mengatakan itu, An Ruoying menggenggam tangan Zuya dan bersiap untuk pergi keluar. Namun, ia mendapati bahwa Zuya tidak bergerak. Tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, Zuya menoleh ke Ye Chen dan bertanya, "Tuan Ye, bagaimana menurut Anda?" Ye Chen memandang puncak-puncak di bawah awan gelap, merenung sejenak, lalu berkata, "Zuya, kenapa kamu tidak pergi ke rumah temanmu? Aku ingin pergi ke Gunung Qianjue untuk melihat-lihat sekarang. Masalah ini menyangkut siklus reinkarnasi, jadi dia harus berhati-hati." Mendengar itu, Zuya menatap An Ruoying. "Ruoying, aku akan mengunjungi keluarga An di lain hari. Saat ini, aku ingin menemani Tuan Ye ke Gunung Qianjue." "Apa?" An Ruoying terkejut. Mengapa Zuya begitu patuh kepada seorang anak laki-laki biasa? An Ruoying menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, "Karena kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Mari kita mendaki Gunung Qianjue hari ini." Dia penasaran dengan kemampuan luar biasa apa yang dimiliki Tuan Ye yang bisa mengubah kepribadian Zuya. An Ruoying melakukan panggilan telepon dan sebuah SUV pun tiba. Ketiganya masuk ke dalam mobil, yang langsung menuju Gunung Qianjue. Provinsi Huian adalah wilayah pegunungan, dan Gunung Qianjue adalah salah satu dari 3 gunung terkenal di Provinsi Huian. Kendaraan off-road itu berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Baik An Ruoying maupun Zuya memiliki dasar dalam perbaikan rantai, jadi tangga seperti ini tidak sulit bagi mereka. Di sisi lain, Ye Chen tetap tinggal di belakang, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa merasakan dengan jelas tatapan dingin tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Sepertinya harta karun itu tidak akan mudah didapatkan. Pasti akan menjadi medan pertempuran bagi banyak tokoh berpengaruh. Saat Ye Chen sedang termenung, An Ruoying berhenti dan menatap Ye Chen yang tertinggal jauh di belakang. Dia mencibir, "Xiaoya, kondisi fisik Tuan Ye ini terlalu buruk. Dia bahkan tidak bisa mengimbangi kami berdua. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya pria ini? Pria simpananmu?" Zuya melirik Ye Chen dan berkata dengan serius, "Ruoying, jangan bicara sembarangan. Tuan Ye adalah orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dengan kemampuan luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang nomor 1 di Tiongkok di masa depan." An Ruoying tertawa terbahak-bahak, "Xiaoya, semua laki-laki itu seperti babi besar. Kau pasti telah disihir oleh pria ini. Xiaoya, aku sarankan kau menjaga jarak dari pria itu. Beberapa pria hanya berpura-pura bijaksana dan berbohong padamu. Begitu mereka berhasil membawamu ke tempat tidur, sifat asli mereka akan terungkap." Zuya melirik An Ruoying, menggelengkan kepalanya, dan tidak ingin menjelaskan. Jarak antara An Jia dan Ye Chen terlalu besar. Jika Ye Chen mau, seluruh provinsi Huian bisa diselimuti ketakutannya. Saat Zuya dan An Ruoying sedang mengobrol dengan gembira, tiba-tiba hembusan angin kencang menerpa tangga. Angin kencang menderu, mengarah langsung ke puncak gunung. An Ruoying secara alami merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Sesosok gelap tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah mereka. Gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Sangat kuat. Tepat ketika sosok misterius itu hendak mendekati keduanya, sebuah suara marah terdengar, "Kalian berdua jalang, minggir dari jalanku." Pada saat itu, An Ruoying merasa seolah tubuhnya diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat. Aura lawan terlalu kuat. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan kita. Sosok misterius itu semakin mendekat. An Ruoying akhirnya melihat wajah orang lain dengan jelas, tetapi justru karena melihatnya itulah tubuhnya gemetar. Sosok misterius itu ternyata adalah Chen Bao dari Provinsi Huian. Orang ini sangat terkenal di Provinsi Huian, bukan karena kemampuannya, tetapi karena gaya kerjanya. Konon, setidaknya 1.000, bahkan mungkin 10.000, orang tewas di tangannya. Saat ini, Chen Bao pasti sudah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Seribu Giok, jadi dia ingin segera bergegas ke puncak Gunung Seribu Giok. Para tokoh berpengaruh yang menghalangi jalannya itu justru dijatuhkan.
Di bawah sana terdapat tebing curam. Hanya dalam beberapa detik, 8 orang tewas. Dalam sekejap, kerumunan orang bergegas ke tepi, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Namun An Ruoying dan Zuya tidak punya waktu untuk bersembunyi. Mereka bahkan melihat senyum dingin muncul di bibir pria yang sedang mengamuk itu. Mati, dia melepaskan rentetan pukulan yang dahsyat, lalu mengubahnya menjadi cakar, dengan tujuan menyerang kedua pria itu. Itu sangat dahsyat, suara ledakan udara terdengar dari ke-10 jari itu. Tepat ketika mereka hendak menyentuh keduanya, tiba-tiba, sebuah tangan muncul entah dari mana dan mencekik leher Chen Bao. Tubuh Chen Bao hampir berhenti. Jari-jari mereka berjarak kurang dari 3 cm dari An Ruoying dan Zuya. An Ruoying pucat pasi karena ketakutan. Mengikuti arah tangan itu, dia terkejut mendapati bahwa itu adalah guru Ye yang disebutkan Zuya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Melihat ada yang berani menyentuhnya, Chen Bao melepaskan niat membunuhnya, dan sebuah belati muncul dari lengan bajunya. Belati itu membentuk lengkungan dingin saat melesat ke arah lengan itu. Namun sebelum pisau itu menyentuh lengan, sebuah suara samar terdengar, bahkan cara kau memegang pisau pun salah, tangan ini tidak punya alasan untuk ada. Begitu dia selesai berbicara, tangan Ye Chen yang lain langsung mencengkeram pergelangan tangan Chen Bao seperti angin puting beliung. Dengan bunyi, kerak, pergelangan tangannya patah. Suara tulang yang retak terdengar sangat jelas. Terlihat jelas, tangan Chen Bao berlumuran darah, memperlihatkan tulangnya. Ah! Chen meraung marah, dan kaki kanannya menghantam bagian vital Ye Chen. Tatapan Ye Chen sedingin es saat dia berkata, masih mau melawan. Kalau begitu akan kutunjukkan cara menggunakan pisau. Begitu selesai berbicara, Ye Chen melangkah, dan belati yang jatuh di tangga itu terlempar. Dia bahkan memegangnya di tangannya. Energi sejati belati itu memadat, membentuk busur di belakang Chen Bao. Pedang itu terangkat, pedang itu jatuh. Luka-luka muncul di sekujur tubuh Chen Bao. Darah terus merembes keluar. Saat itu, Chen Bao benar-benar ketakutan. Dia sama sekali tidak memperhatikan anak kecil yang berjalan di tepi jurang. Tuanku, saya salah. Sebelum dia selesai berbicara, suara dingin Ye Chen terdengar, saat ini, kau sama sekali tidak berharga bagiku. Begitu selesai berbicara, Ye Chen melepaskan semburan energi, melemparkan Chen Bao hingga terangkat dari tanah. Tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Adegan ini benar-benar membuat An Ruoying ketakutan. Dadanya naik turun, dan matanya yang indah melebar tak terkendali. Sebelum dia sempat bereaksi, Ye Chen sudah melewati mereka berdua dan menuju puncak gunung. Semakin dekat Ye Chen ke puncak gunung, semakin jelas ia bisa melihat aura dahsyat dari awan petir di atasnya. Dan hari sudah benar-benar gelap. Matahari terbenam, dan bulan menggantikannya. Satu-satunya cahaya bulan tampak perlahan-lahan lenyap. Harta karun luar biasa yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu mungkin akan muncul lebih cepat dari jadwal. Ye Chen dan kedua wanita itu tiba di puncak gunung. 100 orang penuh. Masing-masing dari mereka memancarkan energi bela diri yang sangat kuat. Di kejauhan berdiri sebuah kuil, gerbangnya tertutup rapat, memancarkan keseriusan. Tak satu pun ahli bela diri yang berani mengetuk gerbang kuil. Bahkan, sebagian besar ahli menjaga jarak dari kuil, tak berani mengeluarkan suara, apalagi bertarung di depannya. Ye Chen dengan jelas mendeteksi sedikit rasa cemas di mata orang-orang berpengaruh itu. Dia mengerutkan kening, ada sedikit keraguan di benaknya. Saat itu, An Ruoying berjalan mendekat. Pendapatnya tentang Ye Chen telah berubah secara signifikan. Dia langsung berkata, Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu asal-usul kuil ini. Ini adalah salah satu dari 3 kuil utama di Provinsi Huyan, Kuil Jingfo. Kepala biara di sini bukanlah orang biasa. Nama dharmanya adalah Guru Jingdao dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Ye Chen mengangguk sedikit. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu, matanya menyipit, dan pandangannya tertuju ke arah tertentu. Dan di kejauhan, ke arah pandangan matanya, tampak seorang lelaki tua berjubah panjang. Dia mengenali lelaki tua itu. Dia adalah tokoh berpengaruh dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok yang telah membawa Zheng Yi pergi. Pria tua berjubah panjang itu dikelilingi oleh 6 atau 7 makhluk lain yang auranya sama kuatnya. Saat ini,
Tatapan dingin orang-orang itu seolah ingin menembus tubuh Ye Chen. Pelaku di balik semua ini tak lain adalah Ye Chen, yang tidak jauh dari sini. Pria tua berjubah panjang itu mengepalkan tinjunya, melepaskan niat membunuhnya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ye Chen. Bukan hanya dia, tetapi tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dari Biro Seni Bela Diri Huaxia juga mengikuti dari dekat di belakang lelaki tua berjubah panjang itu. Pria tua berjubah panjang itu segera berhenti. Ye Chen, kau benar-benar ingin memiliki harta ini. Apakah kau yakin kau memenuhi syarat? Direktur Jenderal di Administrasi Umum sangat marah atas apa yang terjadi pada Tuan Muda Zeng. Jika Anda terus membiarkan hal ini terjadi pada diri Anda sendiri, Anda akan mengalami nasib buruk. Ye Chen tidak berniat memperhatikannya, dia bisa merasakan naga darah di dalam tubuhnya bergejolak dan bergelombang. Raungan naga menggema di kuburan reinkarnasi, membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar. Nak, letaknya di tenggara, cepat. Mata Ye Chen menyipit, dan energi sejatinya melonjak hebat di bawah kakinya, melesat keluar seperti bola meriam. Pria tua berjubah panjang itu mencoba menghalangi Ye Chen dan terus mengoceh. Ye Chen meraung dan melepaskan aura dahsyat. Pergi dari sini. Tingkah laku Ye Chen yang gila membuat semua orang tercengang. An Ruoying dan Zuya juga terkejut. Pada saat yang sama, tatapan tidak ramah yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke sisi ini. Ini kuil Jingfo. Siapa yang berani berteriak dan menjerit di sini? Kerumunan itu riuh rendah berdiskusi, sambil melirik Ye Chen dengan jijik. Namun Ye Chen mengabaikan semuanya dan melaju kencang ke satu arah mengikuti suara di dalam pikirannya. Jika kita menunda lebih lama lagi, akan terlambat. Begitu mendengar kata, pergi sana. Lelaki tua berjubah panjang itu merasakan gelombang amarah di matanya. Sikap macam apa ini? Suruh dia pergi. Ye Chen hanyalah satu orang, hak apa yang dia miliki? Bergerak dan tangkap anak laki-laki ini. Tepat ketika lelaki tua berjubah panjang dan yang lainnya hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari langit. Serangkaian petir menyambar langsung dari langit. Sangat menakutkan, lebih dari selusin pohon raksasa di sekitarnya patah menjadi dua akibat sambaran petir. Tidak hanya itu, beberapa praktisi seni bela diri kuno yang berada di garis depan juga kehilangan nyawa mereka. Angin dingin bertiup dari puncak gunung. Arus udara di sekitarnya bergejolak, dan retakan muncul di bawah kaki mereka. Ini, pria tua berjubah panjang dari Biro Seni Bela Diri itu memiliki mata yang penuh ketakutan. Dia mengabaikan Ye Chen, menatap tajam kilat yang turun, dan berseru, benda itu telah muncul. Lalu ia menatap beberapa tokoh kuat dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok di belakangnya dan memerintahkan, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda itu. Guru Zeng sudah marah karena tindakan Tuan Muda Zeng. Jika kita tidak mendapatkannya, kita pasti akan mati. Ya, tepat saat itu, bola api raksasa lainnya muncul di langit. Sebuah bola api melesat melintasi langit, seperti meteorit luar angkasa yang jatuh ke bumi. Bola api itu bergerak semakin cepat, sementara nyala api di sekitarnya semakin mengecil. Aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh Gunung Seribu Giok, menyebabkan semua ahli bela diri kuno yang hadir merasakan darah mereka mengalir deras ke kepala. Bang! Bola api itu menghantam sebuah titik di arah tenggara Gunung Qianjue. Seluruh Gunung Qianjue tampak seperti diterjang gempa bumi, semuanya runtuh. Lokasinya di sebelah tenggara Gunung Seribu Giok. Cepat! Setelah terdengar raungan, langkah kaki semua orang semakin cepat dan mereka bergegas menuju arah tempat kejadian itu terjadi. Mereka yang berasal dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tanpa berpikir panjang, mereka segera bergegas keluar. Mereka telah melampaui semua orang lain. Itu dia pria tua berjubah panjang. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi rasa takut, karena arah yang dituju Ye Chen beberapa menit kemudian adalah arah jatuhnya benda itu. Sungguh kebetulan, mungkinkah anak itu memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Mendesis, pria tua berjubah panjang itu tersentak, lalu tanpa berpikir panjang, menuju ke tempat kejadian. An Ruoying juga menyadari apa yang sedang terjadi, meraih tangan Zuya, dan berkata dengan serius, Xiaoya, ikut aku. 2 menit yang lalu, mengikuti suara di benaknya, Ye Chen tiba di area tengah Gunung Seribu Giok. Nak, majulah 10 langkah lagi.
Pria tua berjubah hitam itu melanjutkan. Ye Chen mengangguk dan melangkah 10 langkah. Saat mendarat di langkah ke-10, matanya tiba-tiba membelalak. Inilah inti dari formasi tersebut. Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa Gunung Seribu Giok sebenarnya adalah sebuah susunan besar. Kunci dari formasi itu berada tepat di bawah kakinya. Dari sudut pandangnya, ada pola yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian 50 meter sekarang, mereka pasti akan menemukan bahwa segala sesuatu di puncak Gunung Qianjue membentuk aksara kuno. Anak muda, dulunya di sini terdapat formasi pembunuh kuno, tetapi seiring berjalannya waktu, formasi itu telah hancur total dan sekarang sama sekali tidak berguna. Satu-satunya waktu formasi ini dapat diaktifkan kembali adalah ketika kelima planet sejajar dan bulan mengalami gerhana. Jika aku tidak salah, sebuah batu roh dari alam lain akan jatuh di sini selanjutnya. Zat yang terkandung dalam batu roh itu adalah yang harus kau dapatkan. Selain itu, ada bahaya tersembunyi di bawah kakimu. Mulai sekarang, kau harus sangat berhati-hati. Sekaranglah waktunya, kita sudah di sini. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, kilat menyambar tak terhitung jumlahnya dari langit. Bola itu menghantam formasi tersebut secara langsung. Gelombang udara menyapu sekeliling, dan badai pun meletus sepenuhnya. Ye Chen saat ini berada di tengah badai. Ye Chen membuat segel tangan, mencoba memadatkan penghalang energi untuk memblokirnya, tetapi ternyata itu mustahil. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat pasi. Pada saat yang sama, dia melihat bola api yang menyala-nyala melesat lurus ke arahnya. Sebuah proyek besar. Dia tahu betul bahwa ini adalah batu roh luar angkasa yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Intinya adalah, target dari batu roh ekstraterestrial ini tampaknya tepat berada di tempat dia berdiri di dalam susunan tersebut. Ye Chen berhenti memikirkannya dan dengan cepat bergeser ke samping. Bahkan sebelum kami mencapai tepi tebing, sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar tepat di sebelah telinga kami. Arus udara yang sangat kuat tampak mengembun menjadi pedang sepanjang 100 kaki, menebas secara horizontal ke arah Ye Chen. Rumput. Ye Chen menyadari bahwa dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan dingin itu menembus tubuhnya. Apakah aku akan mati? Tepat saat itu, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Seekor naga darah muncul dari tubuhnya. Naga darah itu, yang membawa aura ganas dan mematikan, menyapu seluruh dunia. Ia berdiri tegak di depan Ye Chen, melindungi sesuatu. Meskipun menghalangi sebagian besar kekuatan, aliran udaranya sangat menakutkan. Kemanapun ia pergi, ia meratakan tanah seperti bulldozer. Akhirnya, naga darah itu tak mampu menahan kekuatan tersebut dan hancur berkeping-keping. Tubuh Ye Chen sekali lagi terlempar. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Karena naga darah itu telah menahan sebagian besar kekuatan, dia tidak terluka parah. Dia melirik lokasi mata susunan itu, di mana sebuah batu spiritual merah sebening kristal telah mendarat dengan stabil. Energi spiritual yang menakutkan melonjak ke segala arah. Cepat pergi. Pria tua berjubah hitam itu berbicara lagi. Mata Ye Chen menyipit, lututnya ditekuk, dan dia melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia tiba di depan batu roh luar angkasa dalam sekejap. Tepat saat dia mengulurkan tangannya, hosh! Sebuah cahaya dingin melesat langsung ke arahnya. Ye Chen melepaskan niat membunuhnya, menghunus pedang pembunuh naga miliknya, dan menebas ke bawah. Rasa dingin itu langsung hilang. Pada saat yang sama, Ye Chen juga terdorong mundur beberapa langkah. Ye Chen menatap tajam ke dalam kegelapan dan berkata, setelah bersembunyi begitu lama, sudah waktunya untuk keluar dan menemui orang-orang. Tepuk tangan. Tiba-tiba tepuk tangan riuh terdengar dari kegelapan, lalu seorang pria paruh baya berjas keluar. Ye Chen, orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan, anak haram Jiang Peirong dan Ye Tianzeng, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa menentukan tempat ini sebelumnya? Ye Chen terkejut ketika mendengar suara itu di kegelapan. Dari apa yang dikatakan orang lain, jelas bahwa mereka tahu lebih banyak daripada saya. Dia juga tahu tentang hubungannya dengan keluarga Jiang. Dia menatap lekat-lekat pria berjas itu, hanya untuk menyadari bahwa dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Selain itu,
Pihak lain memancarkan aura berbahaya. Mereka sangat kuat. Siapa kamu? Suara dingin Ye Chen menggema. Dia bermaksud mengambil meteorit luar angkasa itu, tetapi selama pria bersetelan itu masih ada di sekitar, dia tidak punya kesempatan. Satu-satunya solusi adalah membunuh orang ini. Pria berjas itu tersenyum, tampak sangat sopan dan berwibawa. Ye Chen, tolong mengerti, akulah yang mengajukan pertanyaan kepadamu. Mengenai identitasku, akan kuberitahu jika kau ingin tahu. Aku hanyalah pengawal tamu keluarga Jiang. Sedangkan untuk batu roh luar angkasa itu, aku menginginkannya. Tamu keluarga Jiang. Mata Ye Chen menyipit, dan rasa takutnya yang semula langsung berubah menjadi niat membunuh. Dia bertekad untuk mendapatkan batu roh luar angkasa itu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat. Kalau begitu, kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menerimanya. Begitu selesai berbicara, tubuh Ye Chen melesat keluar, bergerak secepat kilat. Pria berjas itu menatap Ye Chen yang mendekat dengan cepat. Kau sama sekali bukan tandinganku. Mengapa kau harus mencari kematian? Kau hanyalah anak haram. Sekalipun kau orang nomor 1 di provinsi Jiangnan, kau tak berarti apa-apa di mata keluarga Jiang. Pulanglah. Pria berjas itu memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Seekor harimau ganas menerjang pegunungan. Dengan raungan, pria berjas itu menyerbu ke arah Ye Chen. Ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi, sangat dahsyat. Satu pukulan yang dilancarkan bagaikan harimau yang menuruni gunung, mengaum menerobos hutan. Ledakan. Dengan pukulan ini, sebuah kekuatan mengerikan meledak. Dalam sekejap, pria berjas itu berubah menjadi harimau ganas, seolah-olah dia hendak mencabik-cabik Ye Chen dan melahapnya. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan secara tiba-tiba, dan Ye Chen merasakan gelombang energi yang sangat kuat menerjang ke arahnya. Kekuatan pedang pembunuh naga telah dinetralisir sepenuhnya. Ye Chen mundur 3 langkah, dan pria berjas itu juga mundur 3 langkah. Ekspresi terkejut muncul di wajah pria tersebut. Kekuatan ini, kau ternyata lebih kuat dari yang kubayangkan. Menarik. Tapi sekuat apapun kau akan celaka. Membunuh bajingan ini bahkan mungkin akan mendatangkan hadiah besar bagi keluarga Jiang. Dalam perjalananmu ke alam baka, ingatlah, orang yang membunuhmu adalah Jiang Biwang. Jiang Biwang berteriak, dan jaket jasnya robek, memperlihatkan pelindung pergelangan tangan baja di lengan kanannya. Dia meraih udara dengan kelima jarinya, dan tiba-tiba, sebuah sarung tangan baja muncul di tangannya. Kelima jari itu digantikan oleh ketajaman dan kedinginan. Jika kamu terkena sarung tangan baja ini, kamu pasti akan mati. Dasar bajingan, nikmati keputusasaan ini. Jiang Biwang menekuk lututnya, lalu melesat maju, tiba di depan Ye Chen dalam sekejap mata. Kelima jari baja itu berkilauan dengan cahaya dingin, dan tubuh mereka dipenuhi energi yang dahsyat. Aura mereka sangat luar biasa. Ye Chen merasakan ada sesuatu yang salah dan melompat mundur, tetapi dia tetap terluka parah. Haha, dasar bajingan, bagaimana rasanya? Jiang Biwang mengepalkan kelima jarinya dan melayangkan pukulan ke arah Ye Chen. Karena tak punya pilihan lain, Ye Chen hanya bisa melepaskan energi batinnya dan melayangkan pukulan. Angin dari pukulan itu menderu, dan dedaunan yang berguguran di sekitarnya beterbangan. Saat pukulan itu dilancarkan, setiap inci daging dan darah Ye Chen bergetar. Tulang-tulangnya juga sedikit berguncang. Semua kekuatannya dikerahkan sepenuhnya dan dicurahkan ke dalam satu pukulan ini. Bang! Kekuatannya sangat dahsyat, menyebabkan hembusan angin kencang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar keluar, dan seluruh dunia tampak bergetar. Ye Chen merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Tepat saat itu, suara lelaki tua berjubah hitam terdengar di telinganya, ada yang salah dengan sarung tangan itu. Jangan gunakan energi sejatimu, gunakan esensi darah di dalam dirimu. Padatkan naga darah. Aku akan memberimu ledakan kekuatan. Mata Ye Chen menyipit. Di sisi lain, Jiang Biwang berubah menjadi harimau ganas, seolah-olah berkuasa mutlak atas dunia. Dengan raungan, ia menerkam mangsanya seperti harimau, memperlihatkan cakar dan giginya yang tajam. Kehadirannya yang mengintimidasi sangat menakutkan. Jiang Biwang memperlihatkan senyum ganas. Melihat serangannya hampir mengenai Ye Chen, dia sangat gembira.
Dia bahkan membayangkan membawa kepala Ye Chen kembali ke keluarga Jiang. Orang tua itu sangat membenci keluarga ini. Dia bahkan mungkin akan membunuh Ye Chen. Dengan batu roh luar angkasa, statusnya di keluarga Jiang pasti akan meningkat. Dasar bajingan, biar kukatakan sesuatu lagi. Saat kau lahir, aku sendiri yang merebutmu dari tangan ibumu. Mendengar itu, mata Ye Chen dipenuhi amarah. Naga memiliki sisik yang tidak boleh disentuh, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Orang tuanya adalah titik lemah Ye Chen. Kemarahan membutuhkan darah untuk menghapusnya. Ledakan, naga darah yang tadinya menghilang tiba-tiba kembali menguat. Mungkin karena amarah Ye Chen, naga darah yang menguat kali ini bahkan lebih besar. Aura kematian yang mencekam menyelimuti seluruh area, dan bahkan embun beku muncul di sekitar mereka. Telapak langit yang membara, Ye Chen meraung, dan telapak tangan berapi tiba-tiba terbentuk. Saat jurus telapak langit yang membara dilepaskan, angin kencang menerpa, dan serangkaian suara gemuruh bergema di udara, seperti guntur yang meledak. Dengan gelombang energi yang nyata, serangan telapak tangan ini tanpa ampun menerjang ke arah Jiang Biwang. Pada saat itu, mata Jiang Biwang membelalak ngeri. Dia memperlambat laju kendaraannya lebih jauh lagi. Karena dia melihat bahwa seekor naga darah benar-benar melilit pemuda di depannya. Aura naga darah itu sangat dahsyat, dan tatapan dinginnya seolah menembus segalanya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia mencoba menarik tinjunya kembali, tetapi sudah terlambat. Bang! Sesaat kemudian, terdengar bunyi gedebuk pelan. Ah! Kejadian itu disertai dengan jeritan yang memilukan. Patah! Sarung tangan baja Jiang Biwang hancur total. Seekor naga darah tampak bergejolak di dalam lengannya. Bukan hanya sarung tangannya yang hancur, tetapi tangannya juga terlepas akibat serangan telapak langit membara milik Ye Chen. Kemudian, serangan Ye Chen tak terbendung, tepat mengenai tubuh Jiang Biwang. Klik-klik-klik, tulang-tulang hancur, darah berceceran. Waktu seolah berhenti, tubuh Jiang Biwang terlempar ke belakang dan membentur tanah dengan keras. Gempa bumi dahsyat mengguncang bumi, dan sebuah kawah dalam tiba-tiba terbentuk. Bagaimana bisa? Mata Jiang Biwang tampak melotot. Kepalanya berdarah deras, tubuhnya kejang-kejang, dan dia roboh lemah ke tanah, berusaha berbicara.